Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Ahibba'i fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di pelajaran suluk kita akan mengambil tema waqafatun ma'a qawlihi ta'ala wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Waqafat, renungan dengan atau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa'lamu. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Adapun ayatnya secara lengkap sebagai berikut. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan untuk ayat ini. Ya, itulah ayat yang akan nanti kita tadabburi, kita akan merenungi kandungan dan faedah yang bisa kita petik dari ayat ini. Yaitu firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah Allah dan Rasul-Nya. Segera jawablah seruan Allah dan Rasul-Nya. Idza da'akum, saat Allah dan Rasul-Nya menyeru kalian, memanggil kalian, memerintahkan kalian lima yuhyikum, terhadap perkara-perkara yang mendatangkan kehidupan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, yahulu, membatasi, menutup, menghalangi, bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dan hatinya. Wa annahu, dan sesungguhnya, ilaihi, hanya kepada Allah lah tuhsyarun, kalian semua akan dikembalikan dan dikumpulkan. Itulah terjemahan global, makna global dari ayat ini. Seruan Allah terhadap kita kaum mukminin untuk segera memenuhi panggilan Allah. Istajibu lillahi walir rasuli. Memenuhi panggilan Allah yang mana? Semuanya. Semua panggilan Allah berarti semua syariat Allah dan Rasul-Nya. Baik itu wajib maupun sunnah. Karena semua syariat Islam, itu kata Allah, idza da'akum, apabila Allah menyeru kalian, lima yuhyikum, apa yang bisa mendatangkan kehidupan. Apa maksud kehidupan ini? Tentunya kehidupan yang hakiki. Oleh karena itu, faedah pertama yang bisa kita petik dari ayat ini, dalam firman-Nya lima yuhyikum, menunjukkan kepada kita bahwa ada di sana al-hayatu al-hakikiyah. Ada kehidupan yang hakiki. Ada kehidupan yang betul-betul kehidupan. Apa arti al-hayatul hakikiyah? Artinya adalah hiyallati tahsulu bil istijabati li rabbina wa khaliqina wa malikina. Yaitu kehidupan yang terwujud dengan istijabah, memenuhi li rabbina, panggilan Tuhan kita, wa khaliqina, pencipta kita dan raja kita. Itu baru kehidupan yang hakikiyah, kehidupan yang bermanfaat. Karena hidup itu dua macam, al-hayah al-hakikiyah dan hayatul abdan,
Hidup yang hakiki, yang bermanfaat, dan yang kedua sekedar badan. Badan kita kuat, bisa makan kita, minum kita, aktivitas kita, ada nyawa dalam badan kita, itu hayatul abdan. Sekedar hidup, namun tidak diisi oleh ketaatan maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah tadi, lima yuhyikum, menyeru kalian terhadap apa yang bisa mendatangkan kehidupan. Di sini Allah mensifati seluruh perintahnya, seluruh syariatnya itu memberikan kehidupan. Memberikan kehidupan yang hakiki. Maka kita petik pelajaran bahwa kehidupan yang hakiki, kehidupan yang betul-betul hidup, yang mendatangkan kebahagiaan yang abadi adalah kehidupan kalau kita isi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini banyak dipahami oleh para ulama sehingga kita dapatkan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimallahu taala berkata, dan perkataan yang sangat bagus di sini, inna fid dunya jannatan. Di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha, yang tidak bisa masuk ke surga dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, tidak akan mampu masuk surga di akhirat atau surga yang hakiki. Apa maksud jannah atau surga di dunia yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Inna fid dunya jannah. Di dunia itu ada jannah. Yang dimaksud adalah surga ketaatan tadi. Ketika orang mengisi kehidupan dia dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya, mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berarti telah memiliki kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bermanfaat. Kalau dia bisa mewujudkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bermanfaat, berarti dia telah mendapatkan surga dunia. Maka kata beliau, inna fid dunya jannatan. Di dunia ada surga. Surga dunia. Nah, surga ini yang berupa surga ketaatan dan ibadah, malam medkhulha, yang enggak masuk ke surga ketaatan, dia hanya hidup-hidup badan, fisiknya saja yang hidup, hatinya tidak hidup, tidak diisi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah, dampaknya lam yadkhul, dia tidak akan mampu, tidak akan bisa masuk jannatul akhirah. Ahibbai fillah rahimani Allah wa iyyakum, itulah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Kembali ke ayat tadi sampai pada lima yuhyikum. Kemudian Allah kembali menegaskan, wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, yahulu, membatasi, menghalangi, bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dan hatinya. Maksud membatasi di sini menutup hatinya. Yang tadinya kenal iman, dia tidak lagi merasakan iman. Yang tadinya memiliki kesempatan untuk taat, tidak lagi memiliki kesempatan. Yang tadinya dia mengenal ibadah-ibadah sunnah, mengerjakannya, maka Allah tutup dengan tidak mengerjakannya atau bahkan tidak mengenal ibadah-ibadah sunnah sama sekali. Dari ayat ini, kita lihat setelah Allah memerintahkan kita untuk segera memenuhi panggilan Allah, memenuhi syariat Allah. Berikutnya Allah memberikan ancaman, wa'lamu, memberikan ancaman bahwa Allah Maha Kuasa untuk membatasi, menutup hati seseorang. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini? Mengapa ada ancaman setelah ada perintah? Yang bisa kita petik, pelajarannya adalah tarkul ijabati lillahi ta'kubuhul uqubatu.
meninggalkan ijabah, tidak segera memenuhi panggilan Allah, tidak menjawab panggilan Allah, ta'qubuhu akan disusul diikuti oleh hukuman. Karena tadi di ayat ketika Allah memberikan perintah istajibu, penuhilah, segera jawablah, segera penuhilah panggilan Allah, segera laksanakan perintah Allah. Maka berarti kalau tidak segera memenuhi panggilan Allah, hukumannya wa'lamu. Allah berikan ancaman di sini. Bahwa Allah Maha Kuasa untuk menutup hati seseorang. Allah Maha Kuasa untuk mengambil kesempatan seseorang. Maka faedah yang kedua, tarkul ijabah. Tidak menjawab, tidak memenuhi panggilan Allah, bisa mendatangkan hukuman. Apa hukumannya? Ditutup hatinya. Dihilangkan kesempatan dia. Dia longgar, sehat, mampu menggerakkan kaki dia ke masjid bagi laki-laki khususnya, namun tidak melangkahkan kakinya ke masjid. Maka bisa saja Allah ambil kesempatan tersebut dengan diberikan cobaan kaki yang tidak berjalan, atau Allah tutup hatinya, tidak tergerak sedikit pun tatkala mendengar azan untuk pergi ke masjid. Maka sebagai contoh misalnya, contoh tarkul ijabah dan contoh hukumannya. Ini contoh tarkul ijabah, la yusalli salawat al-khamsa fi waqtiha ma'a sihhatil badan. Ketika seseorang tidak sholat 5 waktu pada waktunya secara tepat padahal badannya sehat dan kuat, ini termasuk tarkul ijabah. Allah memberikan perintah sholat pada waktunya. Ini tidak, maka tarkul ijabah. Apa hukumannya sesuai dengan ayat tadi? Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Hukumannya bisa saja la yusalli abadan. Dia gak akan pernah sholat sama sekali. Dan itu ada. Orang-orang yang mungkin pernah belajar di pondok, karena dia meninggalkan sekali, meninggalkan 2 kali, akhirnya Allah tutup hatinya, dia tidak peduli terhadap sholat sama sekali. Dan itu kenyataan. Atau minimalnya hukumannya qassara, dia meremehkan fi adaiha, dalam menunaikan sholat 5 waktu daiman selalu. Maka tatkala kita mundur, Allah mundurkan kita. Tatkala kita terlambat, Allah jadikan kita terlambat terus. Itu artinya annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Kemudian contoh kedua misalnya la yuksiru shauman nawafil ma'a quwwatil badan. Ketika seseorang tidak pernah memperbanyak puasa-puasa sunnah, badannya kuat, maka hukumannya qalla, dia akan sedikit qalil an yansum. Sedikit dia puasa. Bahkan la yasumu abadan, tidak pernah puasa. Wa nadima, dia akan menyesal nanti fi syaikhukhah, kalau sudah tua. Sudah tua 80, 90 baru merenung. Kenapa dulu tidak saya gunakan untuk memperbanyak puasa di situ. Maka biasanya orang yang tidak pernah puasa Allah hukum dengan jarang puasa. Terus dibiarkan bergelimang dalam kemaksiatan dan tidak memenuhi panggilan Allah. Contoh ketika misalnya la yatasaddaqu ma'al ghina, ketika seseorang tidak bersedekah padahal mampu, ghani, kuat, maka hukumannya biasanya rubbama asbaha faqiran. Mungkin Allah jadikan dia fakir. La malalah, tidak punya harta lagi untuk bersedekah. Bisa jadi. Atau dia kaya namun Allah tutup hatinya, tidak kenal sedekah sama sekali. Pelit dia, bakhil dia. Dan contoh keempat misalnya la yajtahidu fi talabil ilmi, tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ma'a kaunihi farighan wa qawiyan, padahal dia punya waktu yang longgar dan kuat. Maka biasanya hukumannya asbaha maridun, dia sakit. Dulu kuat, dia tidak optimalkan untuk belajar, bisa saja Allah jadikan dia sakit. Atau masygulan, sibuk terhadap pekerjaan bil amal, fala yatamakkanu, maka dia tidak mampu lagi min talabil ilmi, untuk belajar atau menuntut ilmu. Ini
adalah faedah yang kedua. Kalau kita tidak segera memenuhi panggilan Allah, kita mampu, kita punya kesempatan, kita bisa saat itu, kita tunda-tunda dan tunda, ditakutkan ada hukumannya. Dan hukumannya Allah tutup hati kita, Allah ambil kesempatan tersebut, sehingga tidak bisa lagi kita memenuhi panggilan Allah selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala mayu'akkidu dzalik, yang menegaskan akan perkara ini adanya hukuman bagi yang menyimpang, adanya hukuman bagi yang tidak memenuhi panggilan Allah adalah firman-Nya wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami akan membalikkan hati-hati manusia yang tadinya beriman tidak lagi beriman, yang tadinya mengetahui ini wajib tidak lagi mengetahui ini wajib. Kami balikkan, kami palingkan. Wa absarahum, kami palingkan penglihatan mereka pula. Yang tadinya bisa melihat dan membedakan mana benar mana salah, Allah palingkan sehingga tidak bisa lagi melihat mana benar mana salah. Bahkan Allah memalingkannya ini jauh sekali, palingkan kama sebagaimana lam yu'minu, dia belum beriman. Artinya ketika orang tahu ini sholat wajib tidak mengerjakannya, bisa saja Allah jadikan dia seolah-olah tidak tahu, belum beriman apa itu sholat, belum tahu apa itu sholat hukumnya. Itu arti kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Allah jadikan ke titik nol kembali. Yang tadinya tahu, belajar dia, beriman dia, lalu belajar dia, tidak dia amalkan, kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Sebabnya berpaling. Atau juga firman Allah yang lain, falamma zaghu, tatkala mereka berpaling, meremehkan, tidak memenuhi panggilan Allah, menyimpang mereka, balasannya azaghallahu qulubahum. Allah palingkan, Allah sesatkan dia juga, hati mereka. Azaghallah, Allah menyesatkan hati seseorang. Apa sebabnya? Falamma zaghu, adanya perbuatan sebelumnya itu berpaling dulu. Maka kita khawatirkan kalau kita berpaling, tidak segera memenuhi panggilan Allah, azaghallahu qulubahum. Allah memalingkan, Allah menutup, Allah menyesatkan mereka. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, itu faedah yang kedua. Kita kembali ke ayat. Maka sungguh luar biasa kandungan ayat ini. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup yang bisa kita simpulkan dari ayat ini, bahwa al-abdu yahtaju ila mazidin minal ikbali alal hidayat. Hamba manusia itu membutuhkan tambahan petunjuk. Segera untuk menerima petunjuk. Segera harus butuh petunjuk untuk segera mengamalkan perintah Allah. Semakin kesini kita, semakin tambah usia kita, maka harusnya semakin kita membutuhkan hidayah kepada Allah agar mampu menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ya'ti 'alan nasi zamanun, tidaklah datang pada manusia suatu masa, illa melainkan walladzi ba'dah, zaman setelah manusia tadi, syarrun lebih buruk, hatta talqau, sampai kalian bertemu rabbakum dengan Tuhan kalian. Sekarang kita berada pada tahun 1441. Maka nanti 1500 kalau masih ada, 600 terus akan semakin buruk di situ. Semakin banyak rintangan untuk taat dan istiqomah. Semakin banyak cobaan yang lebih berat untuk bisa istiqomah. Maka melihat kondisi ini, zaman semakin kesini semakin lebih buruk, lebih berat untuk berjalan di atas sunnah, maka kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Selain itu juga firman Allah yang menceritakan kondisi orang-orang munafikin. Kita khawatir termasuk ke dalam ayat ini. Yaitu firman-Nya walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum. Akan tetapi Allah kariha membenci imbi'atsahum keberangkatan mereka. Ini ayat bercerita tentang orang-orang munafik yang tidak berangkat jihad. Ketika Rasulullah seru untuk jihad, maka kaum mukminin bersiap-siap dan berangkat. Mereka menunda, padahal badan mereka kuat, punya bekal untuk jihad, punya kendaraan untuk jihad, namun tidak persiapan. Maka dampaknya karena mereka berpaling, maka Allah pun membenci. Walakin karihallah. Allah benci keberangkatan mereka. Kemudian karena Allah sudah membenci karena mereka pertama berpaling, Allah membenci mereka, fasabbatahum. Allah halangi mereka. Allah perlambat keberangkatan mereka. Maka kita takut tatkala kita mendengarkan azan bagi laki-laki, seruan untuk pergi ke masjid, menunaikan sholat berjamaah di masjid, namun kita berat melangkahkan kaki kita takut kalau Allah membenci kita, lalu Allah jadikan kita tidak pernah melangkahkan kaki ke masjid. Karena kita berpaling, maka Allah palingkan kita. Kita takut tatkala senantiasa terlambat datang ke masjid, maka Allah jadikan kita terus terlambat ke masjid. Kita takut kalau sering melalaikan sholat, maka Allah pun jadikan kita terbiasa dan terus melalaikan sholat. Itulah arti walakin karihallahum bi'atahum. Allah membenci keberangkatan mereka. Fasabbatahum. Allah menghalangi keberangkatan mereka. Ikhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Sebagai penutup, tentunya kita menyadari bahwa hati manusia itu di tangan Allah. Allah membolak-balikkan hati manusia. Idza arada an yuqimahu, kalau Allah menghendaki untuk meluruskan, menjadikan hati seorang baik, aqamah, Allah luruskan. Dan idza syaa an yuzighahu, ketika Allah ingin memalingkan, menjadikan hati seseorang tertutup, tidak mengenal kebenaran, azaghahu, Allah pun palingkan hati seseorang tersebut. Maka tentunya kita harusnya memperbanyak doa kepada Allah. Di antara doa yang harus kita perbanyak, ya Allah ya muqallibal qulubi, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit, tetapkanlah qulubana, hati kami, di dalam agamamu, di dalam taat dan tunduk kepada Engkau ya Allah. Itu doa yang sudah selayaknya untuk kita perbanyak, kita panjatkan kepada Allah di dalam sujud kita, sehingga nantinya kita termasuk orang-orang yang Allah berikan istiqomah di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa akhiru kalami hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.